rasa simpati netizen dan publik atas Peggy Setiawan yang kini ditahan Polda Jawa Barat pasca ditangkap dan dijadikan tersangka lantaran diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki, sepasang kekasih di Cirebon 8 tahun silam, kini membuat Polda Jawa Barat semakin berhati-hati. Dan pasca adanya demonstrasi damai masyarakat Cirebon baru-baru ini menunjukkan rasa simpati mereka terhadap nasib Peggy Setiawan, hingga munculnya 68 pengacara yang menyatakan siap membela Peggy Setiawan di muka hukum, ditanggapi pula oleh kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Lantas benarkah pihak kuasa hukum Vina mendesak pihak Peggy Setiawan untuk membuktikan tidak bersalah dengan melakukan upaya hukum? Apa yang membuat kuasa hukum Peggy Setiawan merasa yakin bahwa Peggy Setiawan yang dibelanya bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu? Seperti apa pula tanggapan mantan Kabareskrim Susno Duaji atas keterangan AF soal Peggy Setiawan dan viral serta munculnya Egy Ripra yang dituding netizen sebagai Peggy alias Perong yang sebenarnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Upaya keras Polda Jawa Barat menyingkap tabir di balik kematian pasangan kekasih di Cirebon, Vina dan Eki 8 tahun lalu, kini kian mengerucut. Bersamaan dengan itu, penangkapan dan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka hingga ditahan, kini menyisakan pro kontra panas. Pasalnya, banyak netizen dan masyarakat yang bersimpati, serta menduga bahwa Peggy Setiawan diduga bukanlah pelaku pembunuhan sebenarnya. Dugaan netizen dan masyarakat tersebut didukung oleh beberapa kesaksian orang terdekat Peggy Setiawan yang menyatakan di malam naas tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon, melainkan tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Efeknya tak hanya jagat maya yang gaduh, tapi juga di dunia nyata. Masyarakat Jawa Barat bahkan sempat melakukan unjuk rasa damai yang intinya bersimpati dengan Peggy Setiawan. Rupanya geliat aksi untuk membebaskan Peggy Setiawan dari tuduhan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki pun sampai ke telinga tim kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang digawangi pengacara kondang Nantajir Hotman Paris Hutapea. Pihaknya pun memberikan saran kepada pihak Peggy Setiawan agar segera dilakukan langkah hukum pasti guna membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina yang digadang-gadang bernama Peggy alias Perong. Saya rasa mau 1000 pengacara sekalipun kalau tidak ada upaya hukum ya percuma. Gitu. Silakan aja mau 1000 mau 1 juta pengacara pun sah-sah aja gitu, dan berarti memang banyak orang simpati terhadap Peggy. Cuman pertanyaan saat ini kenapa tidak melakukan upaya hukum? Masih ada pra-peradilan tahapan awal. Itu kan tadi sudah kita sampaikan juga di acara debat tadi ya. Jadi kuasa hukum Peggy lakukan segera pra-peradilan untuk membuktikan apakah proses penetapan Peggy sebagai tersangka, penangkapan Peggy sebagai tersangka itu sudah sesuai prosedur atau belum gitu. Jadi buktikan dulu di situ gitu, karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya gitu. Kalau memang meyakini Peggy ini tidak bersalah, ayo kuasa hukumnya lakukanlah. Banyaknya suara simpati terhadap Peggy Setiawan membuat polisi tampak berhati-hati dalam melakukan proses hukum atas Peggy Setiawan. Bahkan kemarin penyidik Polda Jawa Barat telah memeriksa ibunda Peggy Setiawan sebagai saksi didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan berlangsung alot hingga tadi malam
untuk melihat apakah Peggy Setiawan benarkah sebagai pelaku di balik kematian Vina dan Eki atau sesuai dengan keterangan beberapa saksi bahwa ketika itu di malam kejadian, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung. Apa, Bu? Pemeriksaan saksi. Kalau ibu sama adiknya enggak, Bu, ya? Ya, adiknya. Berarti udah selesai Pak gimana, Bu? Udah selesai, Bu. Belum. Tanya berapa? Oleh tim yang lain. Diwakili sama tim yang lain ya. Masih ada di dalam. Seputar apa, Bu? Iya, masih Bu, dalam. seputar apa, Bu, yang ditanya Mas Yan? Belum tahu. Nanti ada tim yang mendampingi juga di dalam. Jadi masih di dalam ya, Bu? Masih di dalam. Iya, betul masih di dalam. Masih pemeriksaan belum selesai. Kuasa hukum Peggy Setiawan dengan sangat antusias mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki bukti-bukti bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di malam naas tanggal 27 Agustus 2016. Pasalnya, sejumlah saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Jawa Barat kemarin, yaitu adik Peggy, Robi, dan rekan kerja Peggy sebagai kuli bangunan 8 tahun lalu, yang dengan tegas mengatakan bahwa tanggal 27 Agustus 2016 malam, Peggy bersama mereka di Bandung bekerja sebagai kuli bangunan. Tapi lantaran Peggy Setiawan sudah terlanjur ditangkap polisi atas keterangan AF, memunculkan rasa simpati yang banyak dari berbagai pihak, termasuk dari 68 pengacara yang sudah siap membela Peggy Setiawan di muka hukum. Kami dari tim penasihat hukum sangat meyakinkan dengan adanya bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, kami yakin 1.000.000% klien kami tidak bersalah. Memang kami setuju dengan penyidik bahwa pelaku pembunuhan dan pemerkosaan harus ditangkap. Tetapi jangan orang lain lah yang dikambing hitamkan seperti ini. Saya bergerak dengan tim, kami ada kurang lebih 68 pengacara, dan kami semua solid. Saya sudah membentuk tim investigasi. Ketua tim investigasinya adalah Kombes Jindin Siagian Esa MH. Dan beliau sudah bergerak jauh dan fakta serta bukti-bukti sudah kami dapatkan. Nah, kalau mau tanya persisnya, kebetulan beliau sedang bersama-sama dengan saya. Beliau ini sejak lahir sebagai polisi sudah jadi penyidik, sampai pensiun pun penyidik. Jadi nggak mungkin lah kita mengada-ngada atau ini tidak valid. Ini sangat amat valid. Yang saya sampaikan ini sangat amat valid. Makanya saya memutuskan jadi kuasa hukumnya Peggy Setiawan karena sebelumnya saya menanyakan saksi-saksi dan saya yakin ini memang orang-orang polos ya, orang desa, orang nggak ngerti hukum. Mereka mau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, ya saya sangat yakin. Ya entah, nggak tahu penyidik mempunyai alat bukti apa kan saya juga nggak tahu ya. Kuasa hukum Peggy Setiawan bahkan mengecam AF yang telah memberikan kesaksian di depan penyidik baru-baru ini bahwa dirinya melihat Peggy Setiawan dalam gerombolan yang melempar batu ke arah Eki dan Vina di malam itu, alias turut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Padahal menurut pihak kuasa hukum Peggy, kesaksian 5 terpidana membantah Peggy Setiawan terlibat dalam kasus yang kini kembali viral setelah 8 tahun berlalu. Dan pihak Peggy Setiawan merasa gerah dengan kesaksian AF lantaran keterangannya berbeda dengan 8 tahun lalu, yang mana ia menyatakan bahwa di malam itu ia tidak mengenal Peggy Setiawan. Betul, 5-5-nya itu mengatakan bahwa tidak mengenal dengan Peggy. Yang satu ini, si AF ini yang mengatakan bahwa mengenal, 2016 dia bilang dia tidak mengenal. Lalu sekarang lagi dia bilang dia mengenal. Hati-hati loh ya. KUHP memberikan keterangan palsu, ancamannya 7 tahun penjara. Jadi AF kamu hati-hati. Saya ingatkan ke AF sekali lagi, hati-hati dalam memberikan keterangan palsu. Kamu bisa dipidana. Jadi jangan menjolimi orang.
Kalau nggak kenal, bilang nggak kenal. 2016 kamu bilang nggak kenal, sekarang baru kamu bilang kamu kenal. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar. Dengan jarak 100 meter melihat, apalagi malam. Berarti matanya apa? Lebih tajam dari mata elang. Ya kan, seperti itu. Dari yang mengatakan bahwa dia tidak mengenal Peggy Setiawan, itu yang benar. Dia jujur. Dia bersikap laki-laki yang jantan, dia jujur. Dia takut kepada yang Maha Kuasa. Dia tidak mau dipengaruhi orang. Mungkin ini dalam hal ini ada yang ketakutan ya dalam perkara ini. Wah, ini kalau tidak berhasil membuktikan bagaimana. Ada juga mungkin kalau analisa saya, alibi saya mengatakan diintervensi yang sehingga dipengaruhi dia mengatakan demikian. Tetapi kalau mau jujur, apa tadi yang dibilang oleh Bang Niko Kili-Kili itu benar. Ancaman hukumannya 7 tahun memberikan keterangan palsu itu. Hati-hati, gak boleh. Ya, demikian. Terima kasih. Sah-sah saja. Peggy itu sedang berupaya menyelamatkan dirinya toh. Sah saja, apapun dia lakukan tuh sah saja. Semakin banyak saksi yang menguatkan ketidakterlibatan Peggy terhadap kasus ini itu semakin bagus. Hanya saja harus dibarengi dengan bukti lainnya yang menguatkan. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Susno Duaji. Gitu. Kalau memang ada yang membuktikan saat 27 Agustus tuh Peggy tidak ada di Cirebon, nah itu buktikan. Ya keluarga menyerahkan kembalilah kepada kepolisian. Yang terpenting jangan sampai dugaan-dugaan tersebut yang salah tangkap atau yang orang yang tidak bersalah ditetapkan terpidana itu tersangka kan kasihan juga. Intinya lebih detail dan teliti lagi saja melakukan pemeriksaan. Ya mereka kembali menyerahkanlah seluruhnya kepada kepolisian karena saat ini yang memiliki wewenang untuk menyelidiki itu adalah kepolisian. Beda kalau kita tidak ada kepolisian yang langsung melakukan peradilan, itu kan berbeda. Tapi ini karena ada tahapan dari kepolisian mengambil data, membuktikan, ya kan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi hingga mengkerucut menetapkan satu orang tersangka. Nah itu kan masih ada proses gitu. Kita tunggu saja lah ya. Kita tunggu saja. Netizen juga berdoa semoga ini bisa terungkap. Kuasa hukum keluarga almarhumah Vina minta pihak Peggy Setiawan lakukan langkah dan upaya hukum untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku di balik kematian Vina dan Eki Cirebon 8 tahun lalu. Lantas, seperti apa mantan Kabar Reskrim Susno Duaji menyoroti perubahan kesaksian AF dan kemunculan Egy Ripra yang dituding netizen sebagai sosok Peggy alias Peron lantaran diduga memiliki kesamaan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Menyingkap tabir gelap kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu, mendorong mantan Kabar Reskrim Susno Duaji ikut bicara. Ia juga menyoroti terkait kesaksian AF terbaru bahwa dirinya melihat wajah Peggy Setiawan di malam naas tanggal 27 Agustus 2016 di mana Vina dan Eki disiksa hingga berujung meregang nyawa. Menurut Susno, ada perubahan kesaksian di kasus Vina soal Peggy Setiawan yang terang-terangan ada perubahan di persidangan 8 atau 7 tahun lalu dengan keterangannya saat ini. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Peristiwa itu waktu semalam ada. Ada. Kalau si Aib jelas bohong benar itu. Iya, kalau AF bagaimana? Wah, Aib jelas itu 100% bohong. Kenapa nih Bang? Boleh alasannya lebih jelas lagi Bang? Nah, Anda lihat di situ, itu berapa meter di situ? Dari sini ke sana berapa? 25 meter ya? Kamu bisa tahu nggak warna sepeda motor di sana? Nggak tahu kan? 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Tapi itu polisi lebih pintar dari saya, polisi sekarang. Pasti mereka sudah kerja itu.
biarkan kita beri kesempatan kepada penyidik sekarang. Pasti mereka sudah mencari itu siapa si Aib ini apa kan. Penyidik sekarang udah berbeda dengan penyidik dulu kan. Penyidik sekarang udah lain, bukan penyidik yang dulu. Masih terkait tabir kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu, mantan Kabar Eskrim Susno 2J juga menyoroti kemunculan Hegi Rian Prayoga alias Egi Ripra yang dituding netizen sebagai sosok Egi alias Perong, DPO kasus pembunuh Vina dan Eki, lantaran ada kemiripan pada kupingnya yang dari daftar pencarian orang Polda Jawa Barat dikatakan memiliki tindik atau bekas tindik. Menurut Susno, polisi tidak perlu hiraukan siapapun yang telah dan akan mengaku sebagai Egi. Tugas polisi sekarang adalah tinggal membuktikan apakah Peggy Setiawan itu benar Peggy alias Perong selaku terduga pelaku pembunuh Vina dan Eki 8 tahun lalu melalui Scientific Crime Investigation. Jika tidak ada jejaknya, maka polisi segera bebaskan Peggy Setiawan dan kejar Peggy alias Perong yang dicari. Menuju saya pelaku juga saya heran atas dasar apa gitu, nggak tahu. Saya juga tiba-tiba viral, nggak tahu sama sekali. Ini juga kaget. Papa kenal Peggy Perong? Dia bilang gitu. Enggak apa, nggak kenal sama sekali. Saya bilang kayak gitu. Yang saya lihat DPO yang beredar itu kan bilangnya si Peggy itu kan Perong gitulah, keling, terus ya rambutnya keriting, tingginya 160 cm, sedangkan ya saya kan ya hanya keriting doang paling. Lebihnya kan enggak masuk. Jadi begini, kita berharap, saya yakinlah adik-adik saya Polri sekarang lebih pintar dari saya ya. Mereka tidak terkonsentrasi lagi cari Egi, kan sudah ada Egi sekarang. Tinggal membuktikan Egi yang sekarang ini pelaku atau bukan. Kalau pelaku lanjut penyidikan, kalau bukan pelaku dibebaskan. Daripada banyak mengumpulkan Egi nanti di Jawa Barat Egi bisa 100, bisa 1000. Siapa saja mau muncul boleh, mau Egi boleh, mau Ega boleh. Yang penting adik-adik kita polisi yang sekarang sudah berhasil menemukan Peggy ya, tinggal membuktikan Peggy Setiawan ini bersalah apa tidak. Itu saja. Persoalannya nggak terlalu banyak. Dan tidak sulit untuk membuktikan. Ya. Kan sudah terbukti namanya Peggy, tinggal buktikan dia pelaku apa bukan. Nah, untuk buktikan dia pelaku bukan saksi lagi, yaitu yang dikatakan Polri adalah Scientific Crime Investigation. Adakah sidik jarinya, adakah CCTV-nya, adakah hasil laboratnya, adakah di HP ini. Oke, kalau itu semua nggak ada ya udah dibebaskan. Geger mantan Kabar Eskrim Susno 2J menyoroti perubahan kesaksian AF sekarang dan dulu ketika di BAP, juga terkait kemunculan Egi Ripra. Lantas seperti apa pula langkah Saka Tatal untuk memulihkan nama baiknya lantaran masih merasa tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki? Saya Dr. Haji Razman Arif Nasution, saya mengucapkan selamat atas raih prestasi kepada Intens Investigasi YouTube karena telah berhasil mencecah angka 3 juta subscriber. Semoga Intens Investigasi YouTube bisa senantiasa memberikan informasi-informasi yang konkret, yang objektif, terukur, dan menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Tabir gelap di balik kematian pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu masih sulit disingkap. Bahkan Saka Tatal yang sudah menjalani hukuman 8 tahun karena dituding terlibat sebagai pelaku pun kini unjuk gigi bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut dan hanya sebagai korban salah tangkap. Lebih mirisnya lagi ia mengatakan terpaksa mengaku karena tak kuat disiksa oleh oknum kepolisian saat diinterogasi
Dan kini Saka Tatal melalui kuasa hukumnya, Farhad Abbas, Krisna Murti CS, berjuang untuk memulihkan nama baik Saka Tatal di muka hukum dengan mengajukan peninjauan kembali alias PK. Ia merasa difitnah atas tuduhan sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki hingga dipenjara. Ya, kami siap untuk mengajukan peninjauan kembali buat Saka. Karena dalam berita acara dan pertimbangan pengadilan mengatakan ada 3 DPO yang memiliki peran yang berbeda dan peran yang sangat mematikan. Tapi ternyata hanya 1 itu pun katanya salah tangkap dan 2 lagi fiktif. Oleh karena itu terus berjuang. Salam perhatian dari Kota Cirebon. Dan Bang Tony. Setelah mendengar banyak dari Tara kejadian cerita kronologis yang aslinya seperti apa, makin meyakinkan saya, memperkuat saya untuk melanjutkan upaya-upaya hukum seperti apa. Bahwa kami akan mempersiapkan merehabilitasi nama Saka. Kalau memang Saka tidak bersalah harus dibebaskan. Artinya walaupun Saka sudah menjalankan, kita akan memperbaiki nama baik Saka dengan melalui upaya hukum peninjauan kembali. Ini kan kita sudah bisa membaca bahwa ini kan bisa dikatakan peradilan sesat ya. Karena banyak sekali asumsi yang terjadi saat ini sudah yang satu muncul hingga menyampaikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang menurut mereka saat persidangan itu tidak benar. Nah, hanya saja yang kami bingungkan saat ini di dalam BAP itu ada kesaksian bahwa si Saka didamping oleh kuasa hukum, kemudian sampai persidangan juga ada kuasa hukum. Ya kenapa tidak melakukan perlawanan saat itu kan gunanya kuasa hukum. Ketika emang kliennya ditindas dan dipaksa untuk mengakui yang tidak benar, kan itu ada prosesnya, tentunya ada penolakan gitu kan. Ya, jadi saat ini kita rasa udah percuma kita untuk berdebat. Jadi silakan lakukan upaya hukum, masih ada proses PK untuk memulihkan nama baik Saka ketika memang kita meyakini sebagai kuasa hukumnya si Saka mampu membuktikan Saka tidak bersalah. Kan dari dulu, itu dari 2016 saya udah ngomong Mbak. Kalau 2016 itu misalnya sekarang masih dicari ada video-video itu. Dulu ada TV lokal ya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang berkait itu kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu. Karena saya nggak ngomong fiksi, ini data yang kita punya. Ya. Saya nggak ngerti kenapa Saka sama orang tuanya Sudirman memilih tinggal di rumah saya nggak ngerti. Tapi itu yang terjadi sekarang. Saya nggak ngerti, saya masih bingung dengan reaksi yang luar biasa ini, saya masih nggak ngerti. Cuma kan ujungnya bukan di saya nanti. Ujung kenapa bola ini jadi ini, terus penyelesaiannya ini kan bukan urusan masyarakat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.